Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Bertemu lagi dengan Bu Sulis, guru BK kelas 7 MTS Perguruan Mu'allimat. Alhamdulillah sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Kita diberikan nikmat yang luar biasa sehingga kita dapat bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Semoga sampean semuanya masih tetap semangat untuk belajar di rumah ataupun di pondok. Baik anak-anakku semuanya, pada pertemuan kali ini Bu Sulis akan memberikan materi tentang tips belajar efektif di rumah ataupun di pondok. Sebelum kita mulai pada materi ini, mari kita bersama-sama berdoa dahulu agar senantiasa kita dibimbing oleh Allah, senantiasa kita diberikan nikmat sehat oleh Allah, diberikan semangat belajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hadiniya bi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, sikap dan kebiasaan belajar akan mempengaruhi hasil belajar. Sikap dan kebiasaan belajar yang efektif dan efisien akan memberikan hasil belajar yang optimal. Namun tidak semua siswi memiliki sikap dan kebiasaan belajar yang efektif. Bahkan mereka cenderung memiliki kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik dalam belajar. Seperti contohnya, tidak belajar sama sekali. Yang kedua, tidak mengingat apa yang dipelajari. Tidak bisa mengaplikasikan apa yang dipelajari. Dan ceroboh dalam mengaplikasikan hasil belajar. Anak-anakku semuanya, tentunya sampean semua pasti belajar di rumah. Karena masa Covid saat ini yang belum berakhir mengharuskan kita belum bisa bertatap muka di kelas dan belum bisa belajar secara efektif di kelas. Bu Sulis berharap sampean selalu semangat untuk belajar di rumah. Apa sih belajar itu? Belajar adalah upaya mengadakan perubahan perilaku ke arah yang positif, seperti dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi mengerti, dan dari tidak paham menjadi paham. Sedangkan yang dimaksud dengan belajar efektif adalah belajar dengan usaha yang sekecil-kecilnya dapat memberikan hasil yang sebesar-besarnya atau optimal. Anak-anakku, Bu Sulis ingin membagikan tips belajar secara efektif agar sampean senantiasa semangat ketika belajar di rumah ataupun di pondok. Apa saja tipsnya? Yang pertama, bisa dicatat, belajar di waktu yang tepat. Belajar di rumah kadang-kadang membuat waktu belajar kurang begitu fleksibel, karena kadang-kadang kita tidak bisa mengatur waktu, belajarnya sesuka hati. Agar belajar itu bisa tepat waktu, kita harus memperhatikan waktu belajar agar kalian lebih fokus untuk memahami materi. Yang kedua, tipsnya adalah sediakan tempat yang nyaman untuk belajar. Banyak dari kita memilih belajar sambil bersantai. Contohnya kadang rebahan di kasur, kadang-kadang sambil tidur-tiduran. Memang cara ini sangat nyaman, tetapi nyaman untuk beristirahat.
bukan nyaman untuk belajar. Belajar sambil rebahan di kasur bisa membuat badan pegal dan konsentrasi kita buyar. Atau mungkin sampean semua bisa tertidur saat belajar. Makanya pilihlah tempat duduk untuk belajar dengan tepat. Yang ketiga, atur area belajar yang nyaman. Maksudnya di sini adalah belajar sambil rebahan itu memang menyenangkan, tapi yakin apakah sampean bisa memahami materi dengan rebahan? Sebaiknya kalian mengatur ruangan atau area belajar agar lebih nyaman saat belajar. Area yang nyaman akan membuat kalian lebih fokus untuk belajar. Untuk tips yang keempat anak-anakku, sediakan alat-alat yang digunakan untuk belajar. Ini sangat penting. Alat-alat sangat mendukung untuk proses belajar dan mempermudah sampean untuk belajar. Jangan sampai alat-alat untuk belajar ini tidak sampean perhatikan, sehingga mengganggu aktivitas kita dalam belajar. Yang kelima, pastikan koneksi internet itu baik. Karena kita pada masa-masa COVID saat ini diharuskan belajar di rumah atau di pondok, maka hal yang sangat diperhatikan adalah koneksi internet. Koneksi internet yang baik akan memudahkan untuk tetap terhubung dengan guru saat belajar dari rumah atau pondok. Yang keenam, mungkin ini sangat simpel tapi sangat berguna untuk sampean agar bisa santai dalam belajar, yaitu sediakan cemilan. Kegiatan belajar tentunya akan membuat tenaga terkuras. Meskipun secara fisik tak banyak bergerak, tetapi belajar juga menguras tenaga karena untuk berpikir. Supaya tetap semangat dan tidak lelah saat belajar, sediakanlah cemilan secukupnya selama sampean belajar di rumah atau di pondok. Yang ketujuh, jauhkan benda yang membuat sampean kurang fokus. Jadi jauhkan benda yang membuatmu kurang fokus. Contohnya seperti HP, televisi, ataupun mainan-mainan yang bisa mempengaruhi sampean ketika fokus dalam belajar. Yang kedelapan, pastikan ruangan sampean punya pencahayaan yang maksimal. Agar mata dan kepala tidak pusing, perhatikan pencahayaan tersebut. Karena kalau gelap tentunya sampean tidak bisa belajar dengan baik. Yang kesembilan atau terakhir, kita harus cari tahu cara belajar yang sesuai. Setiap orang cara belajarnya berbeda-beda. Ada yang senang belajar sambil mendengarkan musik, ada juga yang butuh ketenangan, dan ada juga yang suka belajar sambil ngemil. Nah, masing-masing cara ini disesuaikan dengan sampean, bagaimana sampean tidak malas, tidak atau sampean bisa semangat dalam belajar. Cari tahu cara belajar yang sesuai dengan Anda atau sampean. Dengan bersantai dan rileks, belajar pun bisa lebih efektif. Demikian anak-anakku, cara atau tips belajar yang efektif selama di rumah ataupun di pondok. Semoga kalian dapat mengetahui, memahami, dan menerapkan bagaimana cara agar bisa belajar yang efektif. Tentunya sambil kita selalu berdoa, semoga wabah ini cepat berlalu, semoga kita bisa segera bertatap muka di kelas, dan semoga sampean senantiasa selalu semangat dalam belajar. Sekian dari Bu Sulis.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam BK.